Selamat datang semua di Konbini. Dan kali ini Konbininya agak sedikit berbeda. Kasala praktikan. Kenapa? Karena openingnya bukan pakai lagu 100 meter ke minimarket, tapi adalah nanti lagu spesial. Terserah lu dah. Karena editornya gue juga. Jadi di malam hari ini, gue gak tahu ini bakal upload jam berapa. Kemungkinan besar jam 12 siang di hari Minggu tanggal 21 Januari. Nah, kita mau ngobrolin apa nih? Kayaknya dari judul kayaknya udah cukup menyerang nih. Ada apa ini? Jadi kita hari ini mau ngomongin wota yang muntah. Oke, itu pertama. Udah ada komentar dari Kak Salah Praktikan, karena kayaknya Bagaska banyak komentar nih di episode kali ini. Gue kalau muntah skip sih, gue gelian soal orangnya. Nggak, bukan masalah geli atau apa. Gini ya, lu denger gua. Gua nggak peduli masalah lu apa, oke? Gua nggak peduli lu sakit berat, sama sekali nggak peduli. Gua nggak peduli lu lagi mabok, sama sekali nggak peduli. Itu tempat umum, oke? Satu, itu tempat umum. Kedua, itu teater JKT48. Isinya banyak orang. Gue tahu wota pada bau, tapi kan bukan berarti lu muntahin gitu loh. Dan itu bukan pertama kalinya kejadian, by the way. Kayaknya dulu pernah 2020 di HS Rhapsody atau apa gitu. Gue lupa lah, gue gak peduli. Tapi intinya, kalau lu merasa gak enak badan mungkin dari sakit bisa ya kan, Kasal Praktikan. Atau belum sarapan. Belum sarapan. Mabok, apapun itu, sekali lagi gue nggak peduli, sama sekali nggak peduli gue sama kesehatan lu, gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah lu ngotorin rumah orang, basically itu, lu ngotorin tempat umum yang dimana itu lagi ngantri. Udah, itu aja. Itu kayak apa namanya, ultimate banget ya, kayak hal apa, top 10 hal yang gak harus lo lakukan di tempat umum. Iya anjir, gue maksudnya gimana ya, gue bukan berarti nggak peduli, tapi kayak lu udah tua, anjir, lu nggak bisa ngurus diri lu sendiri gitu. Ya nggak, maksudnya mungkin kan yang tahu kondisi diri sendiri kan ya diri sendiri. Kita sendiri gitu loh. Udah tahu lemes ya udah langsung cabut aja gitu. Kayak emang bisa gitu dibela-belain ngantri anjing tahan muntah. Cika nggak tahu kondisi kesehatan lu. Gue tahu hari ini Cika last show. Bukan nahan boker. Aduh, anjing. Ya udah. Berikutnya kita tadi gue lihat juga ada ini guys. Wota apa ya namanya, treadmill anjing. Aduh anjing, goblok banget. Lu tau gak sih itu Mr. Bean aja kayaknya gak ada scene itu deh. Kenapa? Enggak, Mr. Bean di setiap episode atau movie-nya tuh gak ada gitu loh scene dia lagi ituin di eskalator tuh, kayaknya gak ada deh. Dia gak sebego itu deh kayaknya. Selucu-lucunya Mr. Bean, masa lucunya ya bukan di eskalator gitu. Eskalatornya normal aja. Ini hal yang paling gak harus lo lakukan sebagai manusia, lo lakuin anjir. Ya jujur, itu melawan eskalator. Konteksnya ngapain yang itu anjir? Ya gue juga sebenarnya nggak tahu sih. Mungkin ini ya, mungkin spekulasi gue kan di area depan F4 rame kan. Jadi kayak rame banget. Udah nggak bisa punya spot diem di situ. Jadi kayak gue harus tetap bergerak, cuman gue pengen diem. Jadi ya udah. Masa gue jalan kaki jalan tempat? Mendingan sekalian jalan beneran cuman di eskalator biar seperti treadmill. Sumpah. Gue kaget tuh. Gue kira ini fasilitas celebrity fitness udah sampai luar kan, sampai depan teater. Kaget gue. Ternyata bukan. Sumpah eskalator beneran. Sumpah. Itu udah paling gokil sih. Iya anjing. Enggak, kalaupun tujuannya buat ngelawak, mungkin yang ngerekam tuh temennya gitu kali ya, kayak biar lucu. Itu lucu sih. Itu jadi ya udah boleh. Oke lah, tapi goblok, sumpah. Yaudah. Apa sih? Gue nggak expect gue bakal seketawa ini di episode ini kali, untuk saat ini. Tapi ya memang lucu sih sebenarnya. Gue tahu hari ini udah cukup aneh, cuman seaneh itu anjing. Anjing. Bahkan kita nggak bilang selamat graduation Jika ya, kita langsung ngata-ngatain wotanya. Ya udah, masa hari ini tuh kenapa bisa rame? Karena ada ini guys, ada last show. Cika. Iya, last show-nya Cika, yang dimana Kak Cemara sepertinya sudah sukses ya. Urus ya. Selamat buat Kak Cemara, itu kan juga partner kita buat konten Kasala Praktikan. Kemarin abis gua omongin kan di konten kita. Ya, jadi kayak pas sudah terrealisasi kayak nice. Gua lihat panggungnya kayak anjir bagus banget nih panggung. Lu ke FX cuman melihat apa? Lu ke FX nggak tadi? Kalau gua ke FX, gua nggak mungkin di sini dong sekarang. Ya bisa jadi sih. Oke. Enggak, gua nggak ke FX. Gua juga nggak FX by the way. Ya udah oke. Iya. Karena kita tahu diri ya, kan nggak ngapa-ngapain. Iya nggak ngapa-ngapain. Iya bener juga sih. By the way, gua apply
Oh ya lo play. Cuma gue kalah yang udah diomongin sama Kak Rafael di beberapa episode lalu ya. Itu tentang verif tai kucing itulah. Kesel banget gue asli. Nah, maksudnya tadinya gimana? Tadinya tuh rencana kita kan kita minggu lalu kan ke FX kan, minggu lalu pas nonton Cika tuh. STS tadinya kan minggu lalu kayak ada pikiran-pikiran iseng tuh, apa kita mampir ke Project Cika ya kan buat nemenin Cemara gitu, kayak ngeliat aja mampir. Untung nggak kita lakuin. Iya coy, gue juga ngomong gitu kayak anjir, gue untung gak kesono. Yang jadi permasalahan, bersyukur banget hari ini gak ke FX, sumpah. Yang jadi permasalahan kenapa gue semangat banget bikin konten ini adalah Ashel juga bakal live show, yang gimana gue pasti datang dong. Oh iya. Gitu. Gue verif nggak verif, gue datang pasti gitu loh. Ya, lo wajib datang. Yang gue takut kayak gitu lagi. Iya sih. Ashel 11-12 sama Cika lah. Jadi kayak. Iya. Sangat ya guys, ntar 11 Februari. Iya, setidaknya kalau misalnya gue verif, gue nonton di dalam gitu loh. Dan gue nggak mengalami itu gitu loh. Ya, oke, lanjut. Kita tadi mau bahas, udah bahas yang muntah-muntah bukan depan teater tuh, dalam teater anjing. Merch itu. Oh iya, pas lu lihat gak sih fotonya? Ya? Deket KBC ya? Sumpah ya, tolong dah. Kalau nih gini. Mungkin gue tadi terlalu kasar, perhatikan. Gue tadi terlalu kasar, gue nggak peduli. Maksudnya gini loh, kalau emang lu sakit berat, ya udah lu ke dokter, jangan ke teater, sama-sama sih. Tapi yang sehat tuh di dokter gitu loh. Oke, itu untuk yang sakit berat, yang untuk mabuk gue nggak peduli. Oke, kita lanjut. Mabuk kendaraan kan maksudnya kan? Pendarahan? Mabuk kendaraan kan maksudnya kan? Oh iya. Oke, itu lurusinnya agak. Oke, nextnya apa nih? Lu udah ngirim beberapa source buat kita bahas. Sebenarnya yang jadi highlight hari ini tuh ya ramenya teater sih. Makanya bisa ada kejadian muntah sama treadmill tadi. Itu gara-gara teater rame banget, bro. Ya, nggak, masalahnya masih ada yang lu kirim ini Twitter ini. Ada beberapa nih, gue bacain ya dari Twitter. @jfirnando. Hasil pengamatan gue di FX. 1. Diusir orang fanbase dari proyekan, jawabnya ampun sepuh. Itu 1. 2. Diusir security, diem aja dan pura-pura pergi tapi balik lagi. Itu 2. 3. Diusir petugas Eat and Eat alias F5 food court. Oh, F5 ya? Itu bukan Eat and Eat lagi by the way. Karena duduk-duduk ngecas sambil lesehan di lantai. Lu tau gak sih episode ini Sidul yang bapak sekeluarga tuh pada ke GBK itu? Iya, itu kayak gitu tuh, kayak gitu. Di lantai, itu referensinya gak tua sih. Di lantai tempat customer lalu lalang, pergi sebentar lalu terulang lagi. Oke. Dengan lu muntah di teater, terus apa tadi eskalator itu aja udah aneh gitu. Itu udah lebih aneh dari yang gue sebutin tadi sih, Far sebenarnya. Iya. Tapi gini loh Pak, maksudnya apa yang terjadi di FX barusan anjir? Itu ini kayak H+5 jam gak sih dari kejadian? Siang ini banget loh. Sumpah. Oh, ada lagi. 4. Menghalangi orang lain masuk lift karena berdiri di depan lift. Bahkan member nggak bisa leluasa masuk. Ya, ini gue asumsikan lift. Ya, antara lift member atau lift yang kaca itulah. Lantai F4, ini 5. Lantai F4 terlihat seperti mulai mau roboh karena beban yang berat. Ini bahaya banget sih. Itu yang gue takut sih. Lu inget gak sih? Dulu tuh ada kasus gedung UOB kalau nggak salah, dan itu kayak gitu persis. Jadi di lantai 2 apa lantai berapa gue nggak tahu. Itu tuh kayak gitu bawahnya. Jadi kayak gimana ngomongnya? Kayak lantai F4, ya lantai F2, F3, F4. Basically kayak gitu kan kalau di mall tuh kan kayak ini jalan terus ini bisa lihat ke bawah gitu kan. Iya. Kayak basically kayak gitu, dan itu roboh gara-gara kelebihan beban. Gue ngeri kayak gitu anjir. Itu tahun berapa gue lupa. Gedung UOB seinget gue. Dan itu itu persis kayak gitu. Gue takut kayak gitu coy. Masalahnya bahaya bukan buat bahaya buat kalian lah gitu loh, buat para buat semuanya di situ lah. Iya buat semuanya gitu loh. At least kalau misalnya gue nggak peduli sama orang yang jatuh, gue kasih nama ibu lu, udah gitu aja. Iya. Oke, itu gue nggak ada empati sama sekali sih. Nih, wah, pokoknya, guys. Ini kacau nih. 6, eskalator mati.
Entah Iya dimatiin dimatiin oleh ya. pihak mall demi keamanan atau emang jadi rusak karena kebanyakan fans berkerumun. Oh itu nggak tahu sih. 7. Project fanbase jadi gagal. Ini yang harus kita omongin. Karena kelakuan fans-fans yang masa bodoh dan fans yang bebal demi memuaskan ego pribadi, sehingga member yang bersangkutan tidak bisa datang ke booth project fanbase. Itu udah diumumin juga tuh masih Nevi kan. Nevi ya, tadi Nevi langsung ngomongin Dan jam masih berapa banyak gitu ya. hal lagi yang bodoh dan negatif yang baik yang terlihat secara langsung maupun dari laporan temen yang mengalami. Oke, ini dari semuanya gue nggak bisa komen karena gue nggak ada di situ. Maksudnya ya gue nggak bisa komen lebih Gue gitu juga loh. nggak bisa komen. Tapi yang bisa gue komen sebenarnya Project Navy pak. Masalahnya ini kan projectnya Kacemara juga, dia yang ngelit gitu loh. Teman kita coy. Kacemara, maksudnya kalau kita lihat, nggak usah kalau kita lihat kebetulan pas Kacemara dan Navy itu lagi lagi meeting, gue ada di situ, ada di F5. Oh. Mereka tuh meeting, bener-bener ngobrol di ini gimana nanti nih, apakah Cika naik atau gimana, mereka udah nyesuain waktu gitu. Lu bayangin kagak jadi anjir setelah semua itu. Maksudnya ini kayak gue baru denger sih ini pertama kali member nggak datang ke proyekan fanbase pas dia habis grade. Gue baru pertama kali denger loh ini. Kayaknya pertama kali ya. Gue biasanya ingat yang waktu terakhir sebelum ini kan Siska kan kalau nggak salah. Lupa yang waktu Siska tuh seru tuh, gue ngeliat story-storynya kan kayak salam-salaman gitu, Siska salam-salaman sama Siska Nation. Kayak ya udah gitu kondusif banget. Kayaknya itu waktu di F3 deh kalau nggak salah. Ada Kacemara nggak tuh Siska? Nggak ada ya? Nggak tahu. Oke. Ya tapi intinya gini Pak, mungkin memang kita berdua nggak di situ, tapi kita berdua paham sama yang namanya aturan, itu satu. Kita berdua paham sama yang namanya etika, itu dua. Kita berdua paham sama yang namanya mikir dengan bersih. Maksudnya gue ya sebenarnya dari yang hal yang sebut tadi, Project Navy ini gagal, Cika nggak jadi ke Project Navy ini ya gara-gara yang tadi kita sebutin, yang kerumunan itu sih pasti. Karena udah terlalu banyak. Baru kemarin gue mau ngomong ya, gue pengen membiasakan ngomong fans JKT itu fans JKT bukan Wota. Untuk saat ini gue ngomong Wota. Gue terlalu banyak Wota di di F4 itu gitu loh. Dan terlalu gini loh, banyak Wota nggak masalah. Kalian berkerumun di satu tempat yang sama, yang dimana teater tuh sebagian kecil dari mall itu loh, ya kan? Agak berbahaya dan merugikan orang lain. Gue tuh sebenarnya selalu mikir sih, Far, kalau misalnya memang Wotanya lagi pada ngumpul di situ, orang-orang yang nggak paham JKT48 itu apa, mereka tuh mau lewat kan nggak bisa gitu loh kan? Kasian dan pasti mereka mikir sesuatu kayak ini apaan sih, orang norak, pasti gitu loh. Siapa sih orang yang mau ke Selfit lah atau ke beli apalah yang ada di situ, mau lewat situ kan sayang aja gitu loh. Itu kan mall tempat umum juga. Maksudnya kalau lagi di tempat umum tuh ya behave-nya selayaknya di tempat umum aja, nggak usah harus kayak mentang-mentang di teater tuh banyak temen lu, banyak yang lu kenal, lu jadi kayak berasa lagi di lingkungan yang bisa bikin lu berbuat seenaknya. Kan maksudnya nggak gitu. Maksudnya harus diingat kebebasan kita tuh dihalangi oleh kebebasan orang lain. Jadi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Dalam hal ini ya kenyamanan pengunjung yang lain gitu. Terutama maksudnya bukan pengunjung yang lain ya. Jadi kan karena hari ini kebetulan ada hajat yang cukup besar dan cukup krusial. Gue tuh kayak rada ngilu dengernya tadi pas Navy pengumuman kayak nggak jadi, Cika nggak jadi ke atas. Gue juga mikir kayak bentar, ini udah difoto. Gue kan lihat fotonya kan sebelum ada pengumuman dari Navy itu kayak sepadat itu. Gue udah mikir ini gimana Cika cara jalannya ke atas anjir. Ini kan jauh ya. Maksudnya kayak belum taruh gini terus kayak wah ini mau lewat gitu-gituin lah. Itu gimana anjir, skenario-nya gue kayak aduh. Ini Navy kerja keras anjing, kalau misalnya itu terjadi ya kayak gue gila kerja keras banget sih. Terus ternyata akhirnya nggak jadi kan, kayak aduh gila. Kenapa ya? Kenapa bisa gini ya? Terus pas tadi akhirnya gue denger, maksudnya yang gue nggak tahu ya, nggak semua atau kebanyakan atau beberapa doang, maksudnya yang lagi rame di teater, di depan teater itu katanya beberapa ada yang kayak sambil live TikTok. Maksudnya live TikTok
kayaknya tujuannya maksudnya buat ngincer ini fancam Cika ngelepas Kabesha, ya kan. Terus kayak gue denger lagi kan juga di live TikTok itu katanya, maksudnya kan banyak dong yang nonton dong, orang-orang yang gak ke teater gitu banyak yang nonton. Terus ada yang komen kan kayak, bukan komen sorry. Jadi si yang live ini nulis di live-nya gitu kan kayak, kalau like-nya banyak ntar gue maju. Anjing, jadi kayak dijadiin kayak apa, kalau lu yang Saweria apa namanya? Wheel of Misfortune, ya itu Dare lah. Kayak Wheel of Misfortune gitu, kayak kalau like-nya banyak ntar gue maju, anjing. Jadi bikin challenge banget gitu. Gimana sih? Ya elah, maksudnya ngelepas Kabesha tuh di YouTube pasti ada anjir. Ya mungkin orang beda-beda ya, ada yang emang semangatnya menggebu-gebu punya konten dari first hand gitu kan kayak kalau first hand kan kayak lebih original banget gitu. Jadi kayak akulah si photographer itu gitu. Aku nggak mau kalah dengan photographer yang lain yang punya kamera. Aku juga bisa live TikTok, guys. Inilah yang bisa aku lakukan. Gitu. Jadi kayak pas gue tahu alasan itu kayak ya. Gue nggak bisa relate sih. Yang TikTok live tuh gue baru denger dari lu sekarang sih. Gue belum baca. Tadi gue baca guys pas gue lagi beli makan tuh kayak, wah ini harus diomongin nih. Fakta atau salah fakta, cuman gue nggak tahu ya akunnya yang mana. Sekarang gini coy, kenapa gue semangat banget bikin konten ini lagi-lagi karena nanti tanggal 11 Februari kan National Mola Show. Iya lagi guys. Dan gini, gimana ya? Makanya gue sengaja, Far, kenapa gue bilang title video ini harus sekasar itu biar viewsnya rame, biar orang pada denger nih. Nih gue sama temen gue di sini pengen ngomong ke kalian semua, ke siapapun, mau wota sepuh, mau wota baru, wota TikTok, wota Facebook, wota Instagram, wota Friendster, jangan wota treadmill sekalipun, jangan rusuh, jangan, hargainlah. Maksudnya FX tuh bukan punya JKT. IDN aja bukan punya FX. FX aja bukan punya IDN gitu loh. Makanya gitu loh Pak, masalahnya gue jangan nih gue bukan Aselitik, tapi jangan sampai itu kejadian di Aselitik ya. Kasian itu anak-anak Aselitik, awas lo sampai itu kejadian juga di Aselitik. Kalau itu kejadian, lo semua nggak bakal mau lihat Bagas ngamuk sih. Wah enggak itu, gue pun nggak mau. Gue gak mau ngeliat Bagas rage mode di FX tanpa ada gue kan. Soalnya gue kayak gak datang. Jadi masa gue ngeliat teman gue ngamuk dan gue gak datang. Iya, kenapa gue bilang gitu? Ya walaupun gue bukan Aselitik sekalipun, maksudnya kasihan Pak. Kita ngeliat Nevi aja yang kita nggak ada di situ, yang dimana gue nggak ada di situ juga, yang dimana gue bukan ngosiin Cika sekalipun, ngerasa kasihan gitu loh. Entah untuk Nevi atau Cikanya gitu. Maksudnya Cikanya pasti pengen juga dong ngeliat Cika pasti pengen lah. Pasti pengen kan? Pasti. Gak, cuma gue kenapa nggak nunggu sampai jam 10 malam lah at least. Jadi mulai udah tutup, Cikanya bisa naik. Cikanya kayak ting gitu. Udah sepuh gitu. Soalnya gak tahu sih ya, gue sih kayak gitu-gitu pengalaman cuma sekali sama Linear waktu itu, dan itu juga abis STS-nya Lin, yang dimana Lin waktu itu masih akademi. Waktu itu ya yang sepi sih. STS Lin. STS ya. Waktu itu gue masih aktif banget di Linear kan, yang tahun lalu bukan yang tahun ini. Yang 2022. Oh iya. Gue masih semangat banget di Linear tuh. Ya udah Lin keluar, bahkan waktu itu nih gue nggak tahu untuk fanbase lain, tapi 2 tahun lalu Linear pas Lin ulang tahun, Linnya keluar, yang dimana biasanya kan kalau misalnya kita keluar, ya sebenarnya gini, yang misalnya membernya keluar kan berarti kita harus ngasih space buat Lin, ya kan? Iya. Untuk membernya lah siapapun. Kami Linear ke F5 lihat dari atas. Oh iya betul, gue ingat. Kita lihat dari atas, maksudnya untuk menghargai juga. Padahal maksudnya di situ nggak masalah, yang penting ada berjarak gitu. Iya. Ya kan? Iya, gue ingat guys. Gue ingat tahun lalu ya? 2022. 2022. Kami semua ke F5. Ya udah biarin aja Lin di situ, dan kita nggak di-track-trackin Babeh juga kan? Ngapain Babeh teriak ke F5, woi gitu kan? Nggak juga gitu. Kan udah aman. Kan udah di atas gitu loh. Ya tapi
beda-beda sih ya. Maksudnya yang penting kita menghargai space member aja gitu loh. Member manusia coy. Iya member gitu manusia. Loh. Ya untuk tahun lalu pun kalau apa? Enggak, maksudnya manusia kalau dikerubungin orang kan, even siapa misalnya presiden kan juga punya rasa panik gitu loh kalau dikerubungin orang gitu loh. Pak Jokowi juga panik. Emang lo kata Pak Jokowi nggak bisa panik? Gue yakin maksudnya kayak kadang suka kayak aduh ini apa sih rame-rame gini. Kayak gitu pasti ada persekian detik kayak merasa aduh rame banget ini. Iya. Gak nyaman loh maksudnya dikerubungin orang. Takut diculik gue. Ya nggak, tapi maksudnya untuk yang tadi yang apa fanbase yang kita ke F5 ya maksudnya beda-beda orang, tapi bahkan ya? Untuk yang 2023 pun linear waktu itu di apa namanya di F4, tapi kita ngasih jarak tetap gitu untuk linear. Iya. Cuma ya intinya hargailah space Pak, itu bukan tempat lu, intinya gitu. Mau lu wota sepuh kayak bukan tempat lu, kayak wota sepuh juga gitu-gitu amat. Gue yakin wota sepuh nggak gitu sih. Oh tadi juga ada ini Var yang membahayakan yang di depan teater ya, selain wota eskalator, wota treadmill. Wota treadmill atau yang ngehalangin lift, yang rame di depan teater itu ada banyak yang senderan ke ini, apa namanya? Rel yang buat apa namanya? Pembatas ya. Wall climbing, bisa lihat ke wall climbing pada di situ. Masalahnya gini Pak, itu bahaya banget coy. Mungkin lu boleh bilang itu besi, tapi besinya tipis coy. Ya orangnya banyak anjir. Orangnya banyak juga. Iya. Gua aja kadang suka beratan. Jangan terlalu senderan kayak ini. Gila lu 150 kilo sendiri gua. Gitu loh maksudnya. Bahaya coy. Sumpah tadi gua ngeliatnya kayak udah gitu mana ada yang ini lagi yang QRT video orang jeblos beneran, gua langsung anjing. Oh shit. Untung gua nggak ngeliat Final Destination. Ada yang enggak ada QRT. Maksudnya mungkin di luar negeri kali ya kalau nggak salah ya. Maksudnya kayak video beneran. Jadi saking ramenya orang sampai beneran jebol tuh pagar pembatasnya. Gua nggak tahu itu video apa. Pokoknya rame lah. Pagarnya jebol, itu pagar yang jebol. Jatuh di lantai berapa tuh lupa. Aduh. Pokoknya jangan sampai lah gitu lah. Sumpah. Iya coy, sumpah nih ya ini. Makanya gue bilang video ini buat aware tanggal 11 Februari nanti. Kita bukan ngata-ngatain kalian doang, kita janganlah ada manusia-manusia yang berguguran demi ngelihat idol bangke jelek banget. Jangan, tolong sayangi nyawa kalian. Asli. Ini kenapa kita jadi kayak nada. Mereka kayak mau mati beneran ya. Kayak apa? RTO lagi lu ngomong kayak apa? Gak tahu, gue lupa. Udahlah. Kayak ya udah, tapi intinya guys, hati-hati gitu loh. Kita maksudnya selain kita pengen project semua lancar, mallnya juga lancar gitu. Gue juga pengen kalian gak mati. Udah itu aja. Kalian mati konyol, mati di situ. Sumpah, lu mau mati depan teater JKT? Gue nggak mau sih. Nggak mau gue mati depan teater. Jangan. Ya, ini, gila ya, mulai dari muntah, wota treadmill rame depan ini, terus yang diusir. Gue nggak peduli deh anjir, yang diusir terus ampun sepuh, tolol banget itu fanbase goblok. Anjing. Kayaknya ya Asaletik harus pakai badge ini fanbase deh. Ini fanbase Asel gitu. Aku Asaletik gitu. Aku Asel. Aduh bagus lagi, aku Asaletik. Belakangan nih, aku Asaletik, bawahnya jangan dipukul. Jangan dipukul. Kali aja ada yang emosi kan? Nah ya, admin Asaletik tuh boleh dikonsider, masih ada beberapa bulan buat sablon lah. Buat sablon kaos sudah bisa tuh. Maksudnya enggak, tapi sumpah gue mau ngasih tau juga deh, kayak mungkin orang ada yang ini, ada yang kayak nyaman di kerumunan sama nggak nyaman di kerumunan. Percayalah. Nyaman ya? Di kerumunan tuh gak enak, sumpah. Apalagi depan teater kayak aduh. Gua kalau di depan teater tuh tiap lewat, kemarin aja tuh pas ulang tahun Asel guys yang minggu lalu ya. Kayak kita kan foto di project kan rame-rame kan. Iya. Itu kan hitungannya rame ya. Rame, Walaupun kalau dibandingin sama hari ini, ini mah ridiculous banget iya. Itu hitungannya rame untuk sebuah STS anjir. Jadi kayak itu pun gue kayak udah, aduh nih buru-buru aja deh, gak usah lama-lama di sini. Kayak ngapain sih kita ikut menuhin kayak gini? Kan lu jadi kayak andil. Lu tuh kalau rame di situ kayak jadi bagian dari sebuah kebodohan gitu. Ibaratnya kayak ngapain gue jadi bagian dari kebodohan ini? Gitu kayak gak mau gue dianggap sama mereka. Sebenernya gak usah.
gitu Nggak lah. usah jauh-jauh pak. Kalau misalnya nih lagi ngantri buat disebut roulette to shoot, itu kan kita berarti nunggu dulu. Iya, iya. Itu aja kadang gue ngantri, selalu ya. menghindari keramaian itu dengan cara ke depan gitu loh, dengan cara masuk ke dalam teater. Kan selalu, selalu bukan ngantri sih jatuhnya, kerumunan karena kan ditunggu, misalnya ngambil nomor, habis itu disebutin kan berarti orang pada ngumpul dong di situ di depan teater. Oh iya. Ya kan, itu gue nggak suka di depan teater, gue nggak suka. Selain terlalu crowded, yaitu lu ngalangin jalan orang, coy. Ya udah gue masuk ke dalam, gue di depan gitu loh, di sebelah babe yang lagi ngambil nomor gitu. Oh lu ngintip ya? Percuma juga sih gue ngintip gue kan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ngambil juga dia. Iya makanya. Ya udah. Jadi gitu dah pokoknya. Lu ada tambahan nggak? Nih judulnya harus kontroversial sih, Far. Gue nggak mau tahu. Biar rame, biar orangnya nonton. Malam ini gue pikirin deh. Ya udah. Gitu ya. Oke. Ya. Sampai bertemu di Konbini selanjutnya. Agak kejauhan sih setelah show. Jangan lupa dengerin Cinta dan Keberanian Asyal guys. OTW 1000 viewers. Oke. Oh, udah mau 1000. Let's go. Udah mau 1000.